ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماؤه وفعل ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Idqolati aslinya adalah idqolat. Ingatlah idqolat ketika berkata. Siapa? Imro'atu Imrona, istrinya Imron. Rabbi, ya Allah Tuhanku, ini sesungguhnya aku nadartu, telah bernadar, laka untukmu ma fi batni, tentang apa yang ada di dalam kandunganku, muharroron, sebagai
orang yang beribadah kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, engkau as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Ini kisah tentang istrinya Imran yang bernama Hannah. Jadi Imran ini istrinya Hannah. Hannah ini masih kerabat dengan Nabi Zakaria. Hannah ini divonis mandul, jadi karena tidak pernah bisa hamil. Tetapi Hannah ini tidak pernah berputus asa, selalu berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Suatu ketika Hannah ini melihat ada seekor burung merpati sedang memberi makan anak-anaknya. Maka makin menggebu-gebulah, maka makin kuat keinginan dan optimisme Hannah ini bahwa dia yakin Allah pasti bisa memberinya keturunan. Untuk menguatkan doanya, menguatkan keinginannya, permohonannya pada Allah, maka Hannah istri Imran ini kemudian bernadar, inni nadartu laka ma fi batni muharraron, ya Allah, kalau aku nanti bisa mengandung, bisa hamil, maka anakku yang dalam perutku nanti akan kujadikan anak yang akan mengabdi kepadamu, ahli ibadah, taat ibadah kepadamu. Akan kuserahkan dia hanya untuk urusan ibadah kepadamu. Fataqabbal minni, ya Allah, terimalah nadarku ini. Jadi nadar itu dibolehkan untuk menguatkan sebuah doa, asal nadarnya itu nadar yang baik-baik. Kalau nadarnya itu buruk, maka nadar itu tidak wajib dilaksanakan. Kalau nadarnya itu buruk atau tercela. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Falamma wadu'adha, nah akhirnya Allah pun mengabulkan doanya Hannah tadi. Maka falamma wadu'adha, ketika Hannah ini hamil, mengandung, qalat rabbi inni wadu'tuha unsa, maka Hannah ini berkata, Rabbi ya Allah, inni wadu'tuha unsa. Ketika Hannah ini hamil, kemudian dia melahirkan anak, maka kemudian dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak unsa, seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at, wallahu, dan Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima wadu'at, dengan apa yang telah dilahirkan. Hannah ini sebenarnya itu menginginkan seorang anak laki-laki, karena pada waktu itu memang anak laki-laki itu benar-benar anak yang digadang-gadang. Semua ibu pasti menginginkan memiliki seorang anak laki-laki. Tapi ternyata begitu lahir anaknya Hannah, istrinya Imran ini adalah perempuan. Sebagai orang yang berkeinginan A dapatnya B, kan mungkin ada sedikit-sedikit kecewa. Tapi Hannah ini adalah seorang wanita yang soleh. Dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Dia tetap meyakini wallahu a'lamu bima wadu'at, bahwa Allah itu maha mengetahui, bahwa Allah pasti punya kehendak tersendiri. Kenapa yang diminta laki-laki kok lahirnya perempuan? Sehingga Hannah ini tetap menjaga pikirannya, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun keinginan dia tidak terkabul sepenuhnya. Walaysa dzakaru kal unsa, padahal yang namanya adzakaru kal unsa, walaysa, padahal yang namanya laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Jadi laki-laki kan
kerjanya lebih kuat, ibadahnya lebih kuat. Dalam banyak hal memang kaum laki-laki itu lebih kuat daripada kaum wanita. Tapi sekali lagi Hannah ini tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni sammaituha Maryam, dan ini sesungguhnya aku Hannah tadi sammaituha memberinya nama Maryam, diberilah nama Maryam. Wa inni u'iduha, wa inni sesungguhnya aku u'iduha memohonkan perlindungan untuk anak perempuanku bika kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha dan juga untuk anak keturunannya, minasyaitonir rajim, mohon perlindungan dari minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi kembali ke kisah Hannah tadi, akhirnya sesuai dengan nadar yang dia sebutkan bahwa kalau dia punya anak nanti anaknya akan diserahkan kepada pengelola Baitul Maqdis pada waktu itu di Palestina untuk menjadi seorang ahli ibadah. Nah, Hannah ini ujiannya berat karena dikisahkan sebelum Maryam meninggal, Imron ini meninggal dunia, sehingga Maryam ini meninggal dalam keadaan yatim. Nah, begitu meninggal, orang-orang terutama para pendeta-pendeta Yahudi ini kan mengetahui nadarnya si Hannah ini. Kebetulan Imron itu juga seorang ulama besar, seorang tokoh agama. Mengetahui nadarnya Hannah bahwa si Maryam ini akan diserahkan kepada para tokoh agama untuk dididik, dijadikan ahli ibadah yang akan menjadi pelayan Baitul Maqdis, maka para pendeta Yahudi ini pada berebut untuk bisa mengasuh Maryam ini. Hingga akhirnya karena semuanya berebut itu diadakanlah undian. Apa itu undiannya? Masing-masing melemparkan penanya ke air. Siapa yang penanya itu tenggelam, berarti siapa yang penanya tenggelam berarti dia tidak bisa menjadi pengasuh. Nah, Nabi Zakaria ini termasuk tokoh agama pada waktu itu yang ikut dalam undian itu. Dan singkat cerita, yang terpilih, yang beruntung adalah Nabi Zakaria. Sehingga akhirnya Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria yang kebetulan juga masih kerabat dekat dengan ibunya Maryam. Nah, Nabi Zakaria sendiri pada waktu itu juga kebetulan belum punya anak hingga usia lanjut. Alhamdulillah setelah mengasuh Maryam tidak lama kemudian Nabi Zakaria itu juga diberi putra, yaitu Yahya. Jadi Nabi Zakaria dengan Hannah ini mirip-mirip bahwa sampai usia lanjut ini belum punya putra. Nah, singkat cerita akhirnya Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria, dididik sebagai seorang wanita solehah, sebagai seorang ahli ibadah. Dan Maryam ini terkenal sebagai seorang wanita yang sangat menjaga diri. Dia itu sangat menjaga diri, diantaranya itu tidak mau sembarangan bertemu dengan laki-laki. Nah, Maryam ini kemudian membuat sebuah tempat untuk tinggal itu di sebelah timur Baitul Maqdis, yang waktu itu diberi nama Baitul Laham. Baitul Laham sekarang Bethlehem, nama sebuah perkampungan di sebelah timurnya Baitul Maqdis. Itu awalnya adalah tempat di mana Maryam ini membuat sebuah tempat tinggal untuk beribadah di Baitul Maqdis itu. Nah, hingga kemudian dalam cerita-cerita yang selanjutnya itu Maryam suatu ketika didatangi oleh seorang pemuda. Maryam ini kaget karena dia nggak pernah mau menerima seorang pemuda begitu ya. Singkat cerita ternyata pemuda itu adalah malaikat Jibril yang memberitahu Maryam bahwa engkau akan memiliki seorang putra.
Maryam terkejut, bagaimana mungkin aku akan memiliki seorang putra? Saya tidak menikah, saya tidak pernah disentuh oleh siapapun. Maka pemuda itu yang tak lain adalah malaikat Jibril mengatakan bahwa jika Allah yang menghendaki, apapun itu bisa terjadi. Singkat cerita, akhirnya Maryam nantinya memiliki hamil, kemudian memiliki seorang putra yang akhirnya menjadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, kembali ke ceritanya Hannah, ibunya Maryam. Di situ wa inni samaituha Maryam, bahwa begitu lahir anaknya, begitu lahir anak ini, si Hannah ini langsung memberi nama, yaitu Maryam. Ini termasuk kesunahan. Jadi kalau kita memiliki anak, begitu lahir itu sebaiknya bisa langsung diberi nama, atau misalkan lambat-lambatnya ya pas 7 hari misalkan bareng dengan acara akikoh. Jadi memberi nama itu jangan sampai terlalu lama. Jadi kalau bisa begitu lahir itu langsung diberi nama. Nah, kemudian ini yang kemudian ajaran ini diteruskan oleh Rasulullah sampai kepada kita, wa inni u'idzuha bika. Maryam itu kemudian berdoa kepada Allah, mohon agar anaknya itu diberi perlindungan. Karena kata Nabi, setiap bayi yang lahir itu pasti itu menangis. Kenapa? Karena itu memang langsung diganggu oleh setan. Makanya kemudian diantara perlindungannya itu Rasul mengajarkan begitu lahir kumandangkan adzan dan iqomah. Itu diantara perlindungan yang pertama kali kepada bayi yang baru lahir. Kemudian wadurriyataha, tidak lupa Hannah juga ini memohonkan perlindungan untuk keturunan-keturunannya minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi sebagai orang tua ini kita itu memang harus punya doa khusus, selain mendoakan anak kita sukses bekerja, sukses belajar, tapi juga mendoakan anak-anak kita, keturunan-keturunannya agar terjaga dari setiap godaan syaitan. Jadi kita doakan mereka, ya Allah, semoga anakku, semoga cucuku, dan seterusnya seperti itu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Hannah, istrinya Imron, yang kemudian memiliki anak bernama Maryam. Maryam kemudian memiliki putra, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Demikian, insya Allah besok kita lanjutkan, masih melanjutkan ceritanya pada ayat yang ke-37. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.